Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai analisis studi kasus. Dengan anggota kelompok 4 yaitu Divita Indah Amelia, Mega Safitri Mentari, dan Melawati. Terdapat kasus yaitu saat ini adalah permulaan tahun ajaran baru. Anda adalah seorang wali kelas 4 SD yang memiliki anak didik usia 10 tahun bernama Diana. Wali kelas 3-nya mengeluhkan dinamika bersekolah Diana kepada Anda. Guru wali kelas tersebut mengatakan nilainya jauh tertinggal dari teman-teman lainnya di kelas. Diana juga kurang baik dalam mengerjakan pekerjaan rumahnya selama masa PJJ kemarin. Bahkan, pihak wali kelas mengatakan bahwa ia khawatir dengan tuntutan yang semakin tinggi di kelas 4 di pelajaran IPA, Bahasa, dan IPS yang membutuhkan banyak bacaan. Diana seringkali tidak menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan ulangannya menunjukkan nilai yang buruk. Namun demikian, ketika materi, tugas, dan ulangan tersebut diulangi secara lisan dan individual, Diana dapat menjawabnya. Pertanyaan 1. Kira-kira bagaimanakah cara melakukan asesmen terhadap keadaan Diana? Asesmen yang digunakan untuk permasalahan Diana yaitu asesmen dalam bentuk tes atau non-tes yang dapat dilakukan secara lisan. Cara melakukan asesmen terhadap keadaan Diana berdasarkan pendapat Chittenden tahun 1994 bisa dilakukan dengan cara keeping track, checking up, finding out, dan summing up. Keeping track. Guru memberikan ulangan terhadap semua peserta didik untuk mendapatkan gambaran suatu pencapaian dan kemajuan peserta didik. Finding out. Berdasarkan hasil ulangan yang diperoleh dan informasi dari wali kelas 3, guru mencari solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan Diana. Pada saat remedial, ternyata Diana mampu menjawab pertanyaan yang dilakukan secara lisan. Checking up. Guru melihat hasil ketercapaian dan materi yang belum dikuasai atau sudah dikuasai peserta didik. Di sini, Diana ternyata hasil ulangannya menunjukkan nilai buruk. Summing up. Berdasarkan permasalahan tersebut, Diana adalah anak dengan karakteristik gaya belajar secara auditory sehingga dia mampu menyelesaikan soal yang diberikan guru secara lisan. Alternatif lain yang dilakukan guru berkaitan mata pelajaran IPA, Bahasa, dan IPS yaitu memberikan media pembelajaran yang bersifat auditory visual seperti video dan audio. Pertanyaan kedua, jenis asesmen apakah yang akan Anda berikan kepada siswa Anda tersebut? Jelaskan pertimbangan Anda. Jenis asesmen yang akan kami gunakan untuk Diana terdapat 3. Yang pertama, penilaian afektif atau sikap. Yang kedua, penilaian psikomotor atau keterampilan. Dan yang ketiga, penilaian kognitif atau kemampuan. Yang pertama, penilaian sikap atau afektif. Berdasarkan permasalahan, Diana tidak pernah mengerjakan tugas selama PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Maka penilaian sikap yang dibuat oleh guru yaitu tentang kedisiplinan dalam menyelesaikan tugas. Adapun aspek yang akan dinilai yaitu disiplin dan tanggung jawab. Berikut contoh rubrik penilaian sikap. Dalam penilaian sikap ini, kami menggunakan 2 jenis. Yang pertama, penilaian yang dilakukan oleh diri siswa tersebut atau self-assessment atau penilaian diri sendiri. Dan yang kedua adalah penilaian yang dilakukan oleh guru. Berikut rubrik penilaian diri sendiri. Terdapat identitas, nama, kelas, materi, tanggal. Kemudian terdapat petunjuk. Lembar ini diisi oleh peserta didik untuk menilai sikap disiplin diri peserta didik. Kemudian berilah tanda checklist atau centang pada kolom
skor sesuai dengan sikap disiplin yang kalian miliki sebagai berikut. Nah, di sini terdapat dua pilihan, yaitu ya atau tidak. Jawaban iya apabila melakukan perbuatan sesuai dengan pernyataan, dan jawaban tidak apabila tidak melakukan sesuai dengan perbuatan. Butir-butir pertanyaan pada penilaian diri sendiri ini sebagai contoh. 1. Saya mengerjakan tugas yang diberikan guru. 2. Saya mengumpulkan tugas tepat waktu. 3. Saya tertib dalam mengikuti pembelajaran. 4. Saya membawa buku pelajaran beserta alat tulis. 5. Saya mengerjakan tugas individu dengan sungguh-sungguh. Dan 6. Saya mengerjakan tugas kelompok dengan sungguh-sungguh. Adanya penilaian diri sendiri ini tentunya diharapkan anak tersebut dapat merefleksikan dan mengevaluasi dirinya sendiri dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran tambah lebih baik lagi untuk siswa bernama Diana. Selanjutnya, penilaian yang dilakukan oleh guru. Sama halnya dengan sebelumnya, di sini terdapat identitas, ada petunjuk, dan ada beberapa butir pertanyaan. Sebagai contoh, 1. Peserta didik mengerjakan tugas yang diberikan guru. Ya atau tidak? Kemudian, peserta didik mengumpulkan tugas tepat waktu. Ya atau tidak? Yang ketiga, peserta didik tertib dalam mengikuti pembelajaran. Iya atau tidak? Yang keempat, peserta didik membawa buku pelajaran beserta alat tulis. Iya atau tidak? Yang kelima, peserta didik mengerjakan tugas individu dengan sungguh-sungguh. Iya atau tidak? Dan yang keenam, peserta didik mengerjakan tugas kelompok dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya, penilaian psikomotor atau keterampilan. Berdasarkan permasalahan yang dialami Diana, jenis asesmen yang tepat digunakan untuk Diana yaitu performance assessment, karena Diana dapat melakukan demonstrasi untuk menjelaskan pengetahuannya secara lisan. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang contoh rubrik penilaian pada aspek psikomotor siswa melalui presentasi pada pembelajaran IPA dengan judul bab materinya wujud zat dan pembahasannya dengan tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan percobaan, siswa mampu mempresentasikan macam-macam perubahan wujud zat. Di sini ada aspeknya itu dua, kejelasan dan kedalaman informasi serta kejelasan dan kerapian pada saat presentasi. Akan dinilai sangat baik apabila informasi disampaikan secara jelas sesuai dengan topik, dan akan dinilai baik apabila jelas namun kurang lengkap, dan cukup apabila informasi yang disampaikan jelas namun juga kurang lengkap, dan kurang apabila belum mampu menyampaikan informasi dengan baik. Untuk selanjutnya, saya akan membahas tentang penilaian kognitif pada permasalahan Diana. Jenis asesmen kognitif yang tepat digunakan yaitu asesmen tes yang dapat dilakukan secara lisan. Contohnya pada mata pembelajaran bahasa Indonesia dengan bab tentang lingkungan sekitar dengan topik lalu lintas, materinya teks argumentasi. Tujuan pembelajarannya melalui permasalahan dari bacaan yang berjudul awas, siswa mampu mengemukakan teks argumentasinya secara lisan maupun tulis dengan tepat. Contoh rubrik penilaiannya adalah sebagai berikut. Instrumen penilaian untuk mengemukakan argumentasi secara lisan maupun teks yaitu ada aspek ketepatan, aspek akurat, aspek sistematis, yang di dalamnya ada skor, di mana skor 4 apabila sangat baik, skor 3 apabila baik, skor 2 apabila cukup, dan skor 1 apabila kurang. Kesimpulan apa yang dapat kita tarik dari asesmen yang telah kita desain? Kesimpulannya, kita akan membuat 5 kesimpulan. Kesimpulannya antara lain, asesmen dapat dilakukan dengan tepat sesuai dengan karakteristik siswa. Yang kedua, melalui asesmen, guru dapat memantau perkembangan proses pembelajaran siswa.
Dan dengan pembelajaran asesmen yang tepat, maka capaian proses pembelajaran dapat terpenuhi. Yang keempat, asesmen yang tepat akan memberikan feedback yang baik bagi siswa. Dan yang kelima, asesmen digunakan guru untuk refleksi dalam kegiatan pembelajaran maupun cara membuat asesmen. Kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.